Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 1 akan mempresentasikan project plan kami yang berjudul Reworks Minimization in Building Construction Project Using System Dynamic Modeling. Tim 1 ini terdiri dari Fajar Muzakir, saya sendiri Prima Maulina, dan Rahma Gita Fitri. Next, Mas. Konten yang akan kita bahas di project plan ini yang pertama adalah project purpose, kemudian project executive summary, kemudian project overview, kemudian project scope, kemudian project condition, kemudian project organization structure, dan kemudian project team roles and responsibilities. Project propose, pekerjaan ulang atau reworks dalam proyek konstruksi dapat berdampak sangat merugikan bagi kontraktor maupun pemilik proyek. Nah, dalam proyek penelitian ini, penulis berupaya untuk menyajikan hasil simulasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja proyek konstruksi untuk mengurangi rework itu sendiri, sehingga dapat melakukan penghematan biaya konstruksi serta waktu penyelesaian proyek. Nah, hasil dari simulasi perbaikan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi praktisi dalam hal pemodelan untuk meminimalisir kejadian rework pada proyek konstruksi gedung yang sedang dikerjakan. Kemudian hasil dari simulasi perbaikan dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan-keputusan untuk meningkatkan mutu pekerjaan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya konstruksi. Next. Kemudian project executive summary. Goals dari project ini yaitu untuk mensimulasikan skenario perbaikan untuk meminimalisir adanya reworks pada proyek konstruksi gedung. Kemudian targetnya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rework pada proyek konstruksi bangunan gedung serta pengaruhnya terhadap perubahan biaya dan waktu pengerjaan proyek tersebut. Skop dari proyek ini mencakup waktu pengerjaan selama 7 bulan yang direncanakan mulai 1 Januari 2023 hingga 31 Agustus 2023. Asumsi dari proyek ini yaitu diharapkan dapat selesai tepat waktu. Ruang lingkup dari proyek ini juga tidak berubah dan biaya yang diharapkan sesuai dengan project planning. Risknya yaitu data tidak bisa diperoleh dengan tepat, jumlah dan kualifikasi responden tidak sesuai, dan juga kurangnya kemampuan tim kami dalam menyelesaikan proyek. Cost atau biaya proyek ini membutuhkan biaya sekitar Rp361.250. Dan timeline dari proyek ini diharapkan dapat selesai setiap bulannya secara berurutan sesuai dengan tabel Gantt chart kita. Untuk approach, membangun komunikasi yang baik antar anggota tim dan menyiapkan rencana alternatif apabila proyek ini tidak berjalan dengan baik. Kemudian kita akan membuat SOP untuk melakukan penelitian untuk menyelesaikan proyek kami. Next. Untuk project overview, dalam pelaksanaan proyek konstruksi, mutu pelaksanaan pekerjaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu proyek. Salah satu aspek mutu yang menjadi perhatian adalah pekerjaan ulang atau rework ini. Selain berdampak pada biaya, rework juga menjadi kontributor yang signifikan terhadap pemborosan waktu dan keterlambatan jadwal suatu proyek. Ini dipaparkan di jurnal Kusmaraswamy dan Chan tahun 1998. Dan pertimbangan bahwa dampak buruk yang disebabkan oleh adanya rework ini yang sangat besar, maka upaya untuk meminimalisir dampaknya perlu sekali dilakukan. Nah, penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang terdapat pada proyek konstruksi gedung, khususnya pada kinerja, biaya, dan waktu pengerjaan proyek, sehingga mendapatkan identifikasi masalah, sehingga dapat dirumuskan masalah-masalah yang menjadi dasar dalam penentuan topik penelitian ini. Nah, kemudian studi literatur akan dilakukan dengan mengkaji beberapa referensi jurnal-jurnal tentang yang terkait dengan masalah tersebut. Selanjutnya, kita mencari dan mengidentifikasi variabel penelitian, dan selanjutnya kita melakukan analisis dengan menggunakan analytic hierarchy process, yang kemudian kita modelkan dengan sistem dinamik, dimulai dengan membentuk causal loop diagram yang berfungsi untuk mempermudah dalam melihat pola hubungan antar variabel penyebab rework. Dan terakhir, model yang telah kita simulasikan akan menghasilkan beberapa variabel yang dapat digunakan untuk melakukan perbaikan. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita, Anggi, silahkan. Ya, terima kasih, Mbak.
Selanjutnya adalah bagian project scope untuk organizational impact. Yang pertama adalah untuk akademisi, di mana dapat mengetahui tentang variabel-variabel yang mempengaruhi rework pada proyek konstruksi gedung serta melengkapi ilmu yang telah didapat dalam bidang terkait baik segi sistem dinamik maupun simulasi yang dapat menjadi pembanding dengan penelitian yang akan datang agar dapat dipergunakan serta diaplikasikan di lapangan. Yang kedua, untuk praktisi dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi praktisi dalam hal pemodelan untuk meminimalisir kejadian rework pada proyek konstruksi gedung yang sedang dikerjakan serta dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan-keputusan untuk meningkatkan mutu pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu dan biaya konstruksi. Kemudian ada project milestone dan deliverables, yaitu untuk milestone-nya ada mengidentifikasi variabel penelitian yang dilakukan melalui proses studi literatur pada penelitian sebelumnya sebagai dasar yang akan digunakan pada survei pendahuluan guna memperoleh variabel yang relevan untuk dimodelkan dan dianalisa. Deliverables-nya adalah laporan analisis variabel yang relevan. Kemudian milestone penyebaran kuesioner untuk mengetahui tingkat bobot dari setiap faktor atau kriteria yang mempengaruhi pekerjaan rework. Deliverables-nya laporan hasil kuesioner yang didistribusikan kepada responden. Kemudian untuk milestone analisis data dari responden menggunakan metode AHP, deliverables-nya laporan hasil analisis kuesioner yang telah didistribusikan. Kemudian untuk milestone pemodelan dengan sistem dynamic yang berfungsi untuk mempermudah dalam melihat pola hubungan antar variabel penyebab rework. Deliverables-nya publikasikan jurnal paper, kemudian mempublikasikan conference paper, dan publikasikan tesis. Berikut adalah project stakeholder dan requirement yang terdiri dari Business Graduate Program dengan requirement publish 3 master degree student thesis. Kemudian ada beberapa dosen kami yaitu Pak Firdaus Alamsyah dan Pak Joni dengan requirement write conference paper, journal paper, dan tesis. Kemudian ada Business Graduate Program Student dengan write conference paper dan journal paper. Kemudian ada Business Graduate Program Student dengan requirement menulis tesis dan conference paper. Next. Berikut adalah project dari schedule kami, di mana terdiri dari beberapa bagian, dimulai dari studi literatur, kemudian membuat online penelitian, kemudian proposal penelitian, selanjutnya konsultasi dengan pembimbing, kemudian pengumpulan data responden, selanjutnya membuat kuesioner, kemudian penyebaran kuesioner dan wawancara, kemudian penentuan variabel pengaruh rework dengan metode AHP, kemudian membuat simulasi skenario perbaikan reworks, kemudian menulis laporan hasil simulasi, kemudian penulisan tesis secara keseluruhan, selanjutnya konsultasi dengan pembimbing, kemudian perbaikan laporan, dan yang terakhir adalah publikasi akademik. Next, Mas. Oke, selanjutnya adalah project scope atau yang project estimation cost. Berikut adalah WBS dari ke-14 yang tadi disebutkan oleh Mbak Anggi, yaitu resource pertama direct cost-nya 13.750.000, indirect-nya 50.000, reverse-nya 50.000, estimasi 13.850.000 dengan metodenya EJ dan AE, EJ dan kemudian range-nya plus minus 10% dengan level 90%. Kemudian selanjutnya P2 resource-nya itu R006, direct cost-nya 100.000, indirect cost-nya 50.000, reverse-nya 50.000, estimate-nya 200.000, metodenya pakai EJ dan AE, range-nya plus minus 10%, kemudian levelnya 90. Kemudian P3 dengan direct cost-nya 100.000, indirect cost-nya 50.000, reverse-nya 50.000, estimate-nya 200.000. Selanjutnya P4 itu 3.500.000
3.850.000 untuk direct cost-nya, untuk indirect cost-nya 50.000, reverse-nya 50.000, estimate-nya 3.950.000. Kemudian P5 direct cost-nya 300.000, kemudian dengan estimate 400.000. Kemudian P6 dengan estimate-nya 250.000, kemudian R7 dengan estimate-nya 400.000, kemudian R8 dengan 200.000, R9 1.461.250, kemudian R10 200.000, R11 4.350.000, kemudian R12 3.850.000, kemudian R13 itu 600.000, dan R14 7.050.000. Dan di total itu yang telah disebutkan oleh Mbak Prima tadi sebelumnya yaitu 36 juta sekian sekian sekian. Kemudian untuk project scope-nya mengenai project estimate cost-nya dengan estimasi yang tadi telah disebutkan sekitar 36.961.250 dengan berikut grafik estimasi biayanya. Kemudian untuk project condition-nya sendiri, pertama adalah project assumption. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat selesai tepat waktu. Kemudian yang kedua, ruang lingkup proyek tidak berubah. Kemudian yang ketiga, biaya yang diharapkan sesuai dengan project plan. Kemudian yang keempat, setiap anggota mempunyai kemampuan sesuai bidang masing-masing dalam menyelesaikan proyek. Kemudian yang kelima, pengolahan data dan proses pengerjaan simulasi berjalan dengan baik. Kemudian memiliki project risk-nya yang kedua, yaitu pertama, data tidak bisa diperoleh tepat waktu. Yang kedua adalah jumlah dan kualifikasi responden tidak sesuai. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya kemampuan tim dalam menyelesaikan proyek. Kemudian project constraint-nya yang pertama itu adalah proyek harus diselesaikan dalam waktu 7 bulan. Kemudian yang kedua, proyek harus diselesaikan dengan estimasi biaya 36.961.250. Yang ketiga adalah peserta proyek terdiri dari 3 orang. Keempat adalah responden merupakan para ahli di bidang konstruksi dengan pengalaman minimal 5 tahun dengan latar belakang pendidikan minimal S1. Dan yang terakhir adalah jenis rework yang ditinjau adalah pada tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi akibat kesalahan kontraktor. Berikut adalah project organization struktur. Dengan external sponsor, internal sponsor, direct ke project director, kemudian dilanjut oleh project manager, dan dilanjut dengan project member 1 dan project member 2. Project team roles and responsibilities-nya dari project team role-nya yaitu project director, project team member-nya Pak Firdaus Alamsyah PhD, kemudian yang kedua adalah Dr. Joni STMT dengan responsibilities membantu dan membimbing dalam menyiapkan laporan tesis. Kemudian yang kedua, project manager dengan project team member-nya Fajar Muzakir ST, responsibilities-nya membangun dan memfasilitasi tim pengembangan produk yang efektif. Dan yang kedua adalah memantau kemajuan dan bekerja sama dengan anggota untuk melakukan penelitian. Kemudian project team role yang ketiga adalah project member dengan tim membernya Bu Prima Molina ST dan Bu Rahma Anggita Fitri ST dengan responsibilities melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian kepada manajer proyek. Berikut bibliografi yang didapat. Yang pertama itu BPS tahun 2021, konstruksi dalam angka. Kemudian yang kedua dari informasi statistik infrastruktur PUPR, dan yang ketiga adalah dari Journal of Emerging Trend in Economic and Management Science dengan judul Impact of Organizational Culture on the Occurrence of Rework in Building Project. Oke, demikian presentasi dari tim 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.